Kemudian ini yang ketiga, yang ketiga itu adalah mudahnya generasi milenial ini tersinggung. Ngegas gitu ya? Ngegas, dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas, ngegas kok dikit-dikit gitu. Iya gitu ya. Jadi dia itu mudah sekali tersinggung. Misalnya ya, saya menulis status WA. Atau status WA sendiri ya? Iya, WA saya sendiri. Bukan atau orang status lain, kan? di medsos saya, di Twitter saya. Saya sebenarnya kepikiran aja nggak kepada orang itu, sesuatu itu. Tapi dia menganggap seolah-olah saya menyinggung dia. Ini padahal nggak menyinggung. Belum lagi kalau menyinggung pada batas yang wajar saja, misalnya mengkritisi dia, itu lebih parah lagi. Nggak menyinggung aja kadang dia baper gitu. Nah, kita itu menjadi generasi, sebagian kita mudah tersinggung. Jadi mikirnya itu selalu, wah ini maksudnya saya ya yang kamu singgung. Emangnya saya begitu, kamu nggak tahu bermakasih kepada saya gini. Langsung udah kemana-mana ini. Oh emang kamu itu dari dulu itu begitu. Oh apa karena kamu kaya, saya miskin. Oh kemana-mana itu udah omongan. Gitu kemana-mana. Atau kalau beda agama, oh emang gitu ya kamu diajari sama agamamu ya. Karena saya non muslim gitu. Wah kemana-mana ini udah omongan. Nah gimana itu melihat fenomena itu? Pertama ini ya fenomena karena masifnya media sosial, di mana orang ketika sebenarnya dia sedang menulis sendirian, gitu. Tapi ternyata kan itu dipahami oleh banyak orang kan itu. Nah itu kadang-kadang yang tadinya penakut jadi berani. Misalnya Habib nih ngisi kajian teman-teman muda, sampai cak. Itu mungkin kajian Habib ada yang tersinggung kan, tapi nggak berani ngomongnya. Karena apa? Ada yang lain lihat. Ada kelompok yang lain yang boleh jadi nanti akan mengkritisi dia, juga akan memberi respon ke dia. Tapi giliran dia sedang sendirian, terus memahami status Habib itu, tersinggung kan. Padahal maksudnya kan nggak ke dia kan. Nah itu salah satunya itu. Karena privasinya media sosial, di mana dia sedang sendirian, maka mudah ngegas kayaknya. Satu ya. Kemudian kedua ya karena miskin literasi itu. Nggak mau baca dengan kritis, jadi baca yang dibaca hanya hal-hal yang seperti itu yang terjadi, ya akhirnya mudah tersinggung. Itu masalahnya. Sehingga orang kalau bacaannya luas, ya open mind, terbuka pikirannya, kan nggak mudah tersinggung kan. Apalagi ya gini, seandainya dia itu disinggung pun nggak tersinggung. Iya toh? Karena sudah luas wawasannya itu. Seandainya dia disinggung pun, misal disebut nama langsung lah gitu kasusnya gitu, itu pun nggak tersinggung. Apalagi ini nggak gitu loh, maka dia akan tersinggung. Seharusnya malah disinggung pun nggak tersinggung karena sudah luas wawasannya, terbuka pikirannya. Dan juga hatinya mungkin karena sudah luas ya. Anjing menggonggong, kamu jangan balas gonggongan. Yang masalah itu gini, menurut saya nih, ini kalau tadi generasi milenial, generasi yang sudah dewasa bapak-bapak, tapi karena masalah itu banyak juga yang ngegas gitu loh. Kalau muda mungkin wajar, darah muda toh. Ini enggak, udah yang kira generasi yang sudah, mohon maaf dari segi usia sudah lanjut gitu. Ternyata banyak juga yang ngegas. Mudah sekali. Nah ini yang mungkin Habib harus bantu, apa sebabnya itu. Kalau tadi kan saya kasih clue-nya itu ya, karena anak muda kira-kira karena tadi toh ada sosial pribadi terus. Nah kalau orang tua itu coba Mas. Kalau saya sih ngelihatnya gini ya Salinudin, baik generasi milenial maupun yang generasi tidak lagi muda, itu kok kayak orang itu mudah sekali suudzon sekarang. Mudah sekali berprasangka buruk. Gitu. Jadi gampang sekali dia berprasangka buruk. Padahal sama Allah aja kita diminta untuk selalu husnudzon gitu. Betul. Bisa jadi karena husnudzon kita, Allah ubah takdir kita. Saya itu yang sering cerita itu, saya itu kan Madura swasta. Apa artinya? Itu jadi orang berbudaya Madura tapi gak tinggal di Pulau Madura. Oh itu namanya Madura swasta. Madura swasta. Kalau yang tinggal di sana Madura negeri ya. Madura negeri kalau di sana. Gitu ya. Dan tapi Madura swasta itu ini dikit ya. Ingat Madura itu yang saya tahu itu ini betul-betul bangsa paling cerdas ini. Oh iya. Luar biasa cerdasnya itu. Makanya saya yang swasta aja bangga. Oh. Apalagi
Wih, itu ya Allah. Itu Ada pengalaman sama Madura swasta? Oh, banyak. Contohnya apa? Banyak, yes, pokoknya ya contohnya misalnya kalau apa ya, ketemu teman-teman Madura itu mesti ada aja bahannya yang itu kemudian mencair gitu loh kira-kira gitu. Oh, banyak sekali Saya itu. Nah jadi saya punya pengalaman. Kami itu dalam budaya Madura itu selalu berhusnudzon baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Misalnya saya pernah kehilangan barang. Itu ketika datang kepada teman saya yang orang Madura negeri, kata dia, wah Bib, kamu berarti bakal dapat rezeki. Jadi bagi orang Madura itu meyakini kalau orang kehilangan barang akan dapat rezeki berupa yang pertama, kalau itu barang bukan hak kita, barang haram, berarti Allah selamatkan kita dari barang haram. Dalam itu. Dalam. Kemudian yang kedua, kalau itu hak kita, Allah bakal ganti. Nah, kata dia, ternyata saya cek, memang hadisnya kan begitu di hadis kursi. Kalau kita menduga baik kepada Allah, Allah akan akan kasih. Iya, Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Jadi kita selalu menduga-duga baik. Nah, begitu juga kepada manusia. Nah, bagi saya ketersinggungan itu muncul kalau kita selalu berprasangka buruk. Tapi kalau berprasangka baik, benar-benar menyinggung, kita gak tersinggung. Karena, oh mungkin dia lagi suntuk, mungkin dia lagi gak punya uang, iya, mungkin dia jomblo, gitu. Jadi kita akhirnya bisa memahami lah, empati lah gitu. Jadi itu jadi temeng kita, jadi alat pertahanan diri kita gitu. Tanya problem bersama ini Bib ya, bahwa ketersinggungan itu yang tadinya mungkin sifatnya individu, apalagi di media sosial akhirnya kan bisa masif. Iya kan? Iya. Apalagi kalau yang tersinggung itu adalah seorang tokoh. Iya. Yang seringkali umatnya. Iya, itu problem. Apalagi yang tersinggung kemudian di atas namakan satu kelompok gitu. Betul. Atau biasanya gini, sebetulnya ini yang bermasalah itu kelompoknya. Tapi terus mengidentifikasi sebagai semuanya. Ada juga kan pemahaman seperti itu kan. Atau yang bermasalah dia terus mengidentifikasi seolah-olah Allah. Iya, apalagi begitu. Dibawa-bawa. Itu bukan gawat tuh, gaswat. Saking gawatnya itu masalah. Itu problem orang Indonesia sekarang. Tapi kita harus berbuat. Dia itu masalah yang seharusnya selesai di Pak RT, tapi membawa Allah gitu. Betul. Ya, jadi akhirnya dengan orang lain malah tambah masalah. Iya. Nah, itu problem kita. Dan seharusnya tokoh agama justru mencairkan itu. Ya mungkin ini mudah-mudahan bagian dari ikhtiar kita untuk mencairkan itu. Iya. Obrolan kita itu. Obrolan. Jadi ini obrolan bukan tanpa makna kan, tapi bagian dari ikhtiar kita sehingga bisa sedikit banyak ikut kita. Paling tidak gini, saya punya ilustrasi yang ini saya pernah baca. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh Raja Namrud, itu kan ada seekor burung ambil air, memadamin api. Maka sekelompok burung lain kan akhirnya kemudian mencela, membuli burungnya. Dengan alasan apa? Ini lihat burung bodoh, mana mungkin dia bisa memadamkan api hanya dengan tetesan-tetesan itu, kan gitu ya. Maka burung tadi tetap sibuk sambil menjawab ini, ya saya sadar yang kulakukan tidak bisa memadamkan api, tapi mudah-mudahan dicatat oleh Tuhan sebagai pihak yang ikut memadamkan api itu. Maka paling tidak yang kita lakukan ini dengan membuat konten ini, paling tidak Tuhan catat bahwa kita sudah berikhtiar untuk menyatukan, bukan memecah belah. Dan memang Tuhan itu selalu pandangannya proses ya, bukan hasil ya. Setuju. Saya tuh yang sering cerita, ada orang yang seumur hidup ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya dia sombong, maka naudzubillah min dzalik su'ul khotim. Ada orang seumur hidup pelacur, kemudian di akhir hidupnya dia tobat, ngasih minum anjing yang kehausan, masuk surga. Betul. Artinya kan proses itu yang terpenting. Jangan menghakimi berlebihan proses orang. Kan itu kuncinya kan, yang akhirnya bikin orang ngegas. Gitu. Tapi kalau seandainya harus memberikan katakanlah saran, ya pilihlah cara yang baik. Dan yang terpenting juga niatnya harus baik. Bukan ini kan kadang-kala kalau yang berbuat dianggap keliru itu orang lain mesti salah. Kasih argumen pun nggak mau. Itu yang penting open mind. Open mind. Saya kira gitu. Dan terakhir nih saya mau ngasih bingkisan berupa satu kisah Madura swasta. Wih, buat keren. Gimana? Jadi saya itu Sadrinuddin, saya rasa karena menurut saya cuman orang Madura yang melakukan ini. Makanya ketika saya lihat, wah ini pasti orang Madura.
Itu ada orang, menarik ini, perhatikan. Gimana? Ada orang jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Oh gitu. Jadi wah itu menarik. Kayak itu. bunuh diri. Iya, betul. Nah, saya datangi dia. Tapi saya beli ke dia karena penasaran ini. Oh ternyata akhirnya ada yang beli juga. Saya tanya, Bapak ini jual bensin eceran di depan pom bensin ini kok kayaknya salah secara ekonomi. Apalagi di pintu keluar lagi, bukan di pintu masuk. Kalau pintu masuk masih ngehalangi. Cegat dulu gitu iya. ya. Hanya kata dia, saya punya anak 3, istri 1, dan saya sendiri berarti 5. Anak saya 3-tiganya sekolah sampai kuliah dari hasil jualan bensin eceran. Wah, ini kata saya hebat juga. Cuma kata saya kok bisa dulu itu Bapak memilih jual bensin di depan pom bensin dan di pintu keluar, kan itu nggak strategis secara ekonomi. Loh kata dia, saya yakin saja rezeki saya sama yang punya pom bensin ini sudah diatur sama Allah. Jadi saya buka aja. Keren Dan kata dia, karena rezeki saya sama yang punya pom bensin nggak kira ketukar. Kata saya mending ketukar Pak, kalau ketukar kan lebih enak Bapak. Jual eceran rezekinya kayak yang punya pom bensin. Ya. jadi begitu. Ada gitu ya? Iya, jadi dia punya keyakinan itu. Itu mentok itu, Bib. Itu mentok. Aku yakin mentok. Gitu. Karena jadi yakin gak masuk akal gitu. Walaupun ternyata setelah kita pelajari itu Sadlinuddin masuk akal. Karena kenapa? Orang malas mau ngantri di pom bensin, akhirnya dia ngelihat wah ada yang jual bensin eceran di depan, mending saya ke bensin eceran. Dan harganya mungkin ya sama juga kan? Harganya sama juga, dan orang masuk pom bensin itu kan nggak semua orang masih punya banyak bensin, kadang udah mentok. Jadi dia mau ngantri capek, mau jalan lagi takut bensinnya habis, ya udah beli eceran aja gitu. Harganya juga paling beda Rp500. Iya, tapi poinnya bagi saya kayaknya kita bisalah mencontoh bagaimana sikap tawakal kepada Allah setelah usaha tentunya ya, yang tinggi gitu, dan husnudzon gitu sama Allah gitu. Husnudzon itu dahsyat ya sebetulnya. Dahsyat. Tapi kenapa orang suka suudzon ya? Iya, orang sukanya suudzon. Akhirnya mudah tersinggung. Padahal pada tersinggung itu akhirnya balik ke dia kan jeleknya. Sakit hati, kemudian dia pernah meninggal. Itu biasanya kan harus suudzon. Iya, masih muda udah sakit-sakitan. Makanya yang lapang-lapang lah, yang hatinya lapang, ngopi-ngopi bersama. Saya kira gitu. Ya, tadi orang fanatik mudah tersinggung, salah satunya karena kurang ngopi itu. Karena ngopi. Penting ini ngopi. Iya. Kita ngopi dulu. Iya, masih ada kopinya, Bang? Oh iya. Nah, sebelum kita akhiri, nah ini kan belajar agama yang menggembirakan tapi tetap mendalam seperti ini, menurut saya adalah solusi bagi generasi milenial dan masyarakat era sekarang, di mana belajar di medsos dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian mendapatkan konten-konten dari ustadz-ustadz yang berkompeten, ini Ustadz Ali Nurdin dan saya ini sama-sama ada di cariustadz.id. Jadi itu platform yang dibikin oleh Ustadz Ali Nurdin dan kawan-kawan untuk mempromosikan ustadz-ustadz yang kompeten dan juga keren ya. Yang keren. Iya. Jadi dicari di cariustadz.id. Tapi kalau Habib ini ngapain pun keren loh. Saya jadi gak enak ini. Iya, gitu. Jadi saya ketularan itu lebih kira-kira gitu. Saya ketularan ilmunya lah. Amin. Nah, dan juga di follow, dan juga di subscribe YouTube-nya Ustadz Ali Nurdin di Ali Nurdin, Enki itu nama pesantren saya. Nurul Quran namanya. Oh iya, sekaligus juga ada beberapa yang nanya Ustadz Ali Nurdin, saya mau nyantriin anak saya di mana Habib gitu, yang pas menurut Habib. Nah, ini salah satunya ada pesantrennya Ustadz Ali Nurdin. Di mana? Itu ada 4 cabang. Tapi khusus menghafal Quran. Ya nggak apa-apa, bagus. Gratis. Masya Allah. Anda dapat ilmu gratis, cocok untuk sobat miskin. Makan semuanya. Makan semua. Di Jakarta ada? Jakarta ada. Oke. Selain di Jakarta, Bogor, terus di Jakarta ada 2, Bogor 1, di Cikombong 1. Kalau mau cari infonya sebenarnya ke Nurul Quran aja, ketik nurulquran.com atau di Cari Ustadz juga ada Ustadz. Nah, di Cari Ustadz. Saya kira karena kita berkolaborasi dan ini bagian dari pesan agama, tolong teman-teman yang biasa mungkin sudah biasa melihat YouTube kami tidak akan rugi kalau juga kemudian subscribe di channel Habib
Apa Bib? Jeda nulis. Jeda nulis. Oh iya, jeda nulis. Jeda nulis. Ya, karena sejarahnya gimana? Saya nulis lama, tapi kemudian kan sekarang segmen orang cari ilmu lebih banyak ke YouTube. Nah akhirnya saya juga ke YouTube. Jadi apa yang nulisnya saya tulis, jeda gitu. nulisnya jeda. Bagus sekali. Gitu. Apa yang seharusnya saya tulis saya omongin. Betul. Kini nggak ada saingannya kali ini, jeda nulis nggak ada saingannya. Dan tapi dinamain jeda nulis karena gini Sarlinuddin memang. Saya ingin nggak cuma jadi platformnya saya, tapi orang-orang yang mau berdakwah juga ya, silakan, gitu. Satu ide, ada buku-bukunya ya? Buku juga. Buku-buku Habib sendiri? Apa? Aku juga nulis beberapa buku dan gratis juga. Wow. Di islamcinta.co ada satu buku aku dibagikan gratis PDF. Masya Allah gitu. Jangan lupa ya, sedekah itu aja kalau ingin dukung usaha kita bersama ya, nggak usah kita nggak minta supaya transfer enggak gitu. Tapi sedekah, subscribe ya, terus like itu aja insya Allah. Share, nah mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah gitu.